Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yola Amanda dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya hendak memaparkan penjelasan paper saya dengan judul Polemik Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Penyelesaian Kasus Pengungsi Rohingya di Myanmar. Aspek keamanan merupakan hal mutlak yang senantiasa diperbincangkan di dalam perkembangan hubungan internasional. Keamanan sendiri terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu high politik yang berkaitan dengan ancaman militer dan penggunaan kekuatan bersenjata, dan low politik yang berkaitan dengan ancaman ekonomi dan sosial. Juga pemikiran keamanan terbagi menjadi dua, yaitu konsep keamanan tradisional dan konsep keamanan kontemporer atau non-tradisional. Konsep keamanan tradisional didominasi oleh beberapa aspek yang berdimensi militer dan penggunaan kekuatan bersenjata atau kekuatan militer, dengan isu-isu yang dikaji antara lain war and violent conflict atau perang dan konflik kekerasan bersenjata, security dilemma atau dilema keamanan, deterrence atau penangkalan, arm race atau perlombaan senjata, arm control atau pengendalian senjata, disarmament atau perlucutan senjata, dan lain sebagainya. Sementara konsep keamanan non-tradisional atau kontemporer merupakan masalah keamanan yang telah berkembang dan diperluas kepada isu-isu yang lebih multidimensional, dengan isu-isu yang dikaji antara lain money laundering atau pencucian uang, drugs trafficking atau penyelundupan narkoba, human trafficking atau perdagangan manusia, child abuse atau pelecehan anak-anak, gender, terorisme, environment atau isu lingkungan, refugees atau isu pengungsi, dan human rights atau isu hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Rohingya sendiri merupakan etnis muslim minoritas Myanmar yang banyak menetap di wilayah Arakan. Awalnya, etnis Rohingya ini merupakan imigran dari Timur Tengah yang menetap di Arakan karena aktivitas perdagangan oleh negara-negara Arab ke wilayah Asia Tenggara. Jika dilihat dari sejarah, Arakan bukanlah bagian dari wilayah Myanmar, namun merupakan wilayah yang belum terdaftar dalam pemerintahan administrasi manapun. Akan tetapi, pada tahun 1785, Myanmar menguasainya, sehingga Arakan yang menjadi rumah bagi penduduk etnis Rohingya berada di bawah pemerintahan administratif Myanmar. Akan tetapi, meskipun Arakan berada di dalam wilayah pemerintahan Myanmar, etnis Rohingya ini tidak diakui dalam memangku status sebagai warga nasional Myanmar. Hal inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya aksi diskriminatif terhadap warga Rohingya secara terus-menerus, yang mereka dapatkan dari kelompok pemerintah Myanmar maupun dari etnis Myanmar lainnya, seperti tindakan kekerasan. Juga karena tidak masuk dalam daftar 135 etnik yang diakui sah sebagai warga negara Myanmar berdasarkan Undang-Undang tahun 1982, etnis Rohingya ini tidak mendapat akses leluasa, misalnya ke dalam layanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, ketidakadilan terkait pengurusan administrasi negara, dihambat dalam memperoleh akses sumber daya alam dan hak milik. Dikarenakan status mereka yang stateless itu juga, secara sosial dan ekonomi, etnis Rohingya ini tergolong sangat miskin, menderita, dan terdiskriminasi. Segala bentuk penindasan dan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh etnis Rohingya Myanmar ini sebenarnya dikarenakan oleh tidak diakuinya mereka sebagai bagian dari negara Myanmar, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Selain itu, mereka juga harus menyetujui kesepakatan dengan pemerintah bahwa di saat mereka sudah berkeluarga nanti, mereka tidak boleh memiliki anak lebih dari 2 orang. Larangan tersebut sesungguhnya adalah bentuk dari pembersihan etnis atau tindakan genosida yang dikecam oleh dunia internasional, terlebih ASEAN yang merupakan organisasi internasional bagi kawasan regional Asia Tenggara. Maka untuk hal ini, ASEAN diharapkan perannya dalam membantu penanganan isu pengungsi Rohingya yang terjadi di Myanmar. Meskipun demikian, ASEAN selaku organisasi internasional bagi kawasan regional harus tetap memegang netralitas antara prinsip non-intervensi dan bantuan terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar. Dalam ranah ini, ASEAN harus sangat berhati-hati, dikarenakan ASEAN memegang teguh prinsip non-intervensi yang melarang keras untuk mencampuri urusan dalam negeri serta senantiasa berupaya untuk menghormati kedaulatan nasional setiap negara anggota. Maka dari itu, ke-9 negara anggota ASEAN lainnya tidak bisa menekan Myanmar untuk mengubah keputusan yang telah disahkan di dalam peraturan nasionalnya untuk mencabut status stateless Rohingya. Tetapi ASEAN dapat menemukan solusi bersama dalam menyelesaikan masalah regional di kawasan ini. Lalu, apa solusi yang dilakukan ASEAN bagi penyelesaian kasus ini? Maka, dengan berlandaskan prinsip Goldilocks, tindakan tepat yang telah dilakukan oleh ASEAN terkait isu pengungsi Rohingya ini adalah melalui pertemuan yang dilakukan para menteri luar negeri ketiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, selaku negara anggota yang paling hirau dalam membahas solusi bersama bagi penyelesaian masalah ini. Ketiga menteri luar negeri ini menyepakati bahwa isu pengungsi Rohingya ini telah naik tingkat menjadi isu regional yang memerlukan penanganan bersama atas nama kemanusiaan. Maka, komitmen dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini adalah mencari solusi yang komprehensif dalam menjembatani antara ketidakmampuan dalam mencampuri urusan domestik Myanmar di tengah kepedulian akan darurat kemanusiaan di tingkat regional. Maka, langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand terkait isu pengungsi Rohingya Myanmar ini seperti yang dilansir di ASEAN dan Republik Indonesia tahun 2015 adalah: yang pertama, melakukan operasi Search and Rescue atau SAR bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan. Yang kedua, melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan. Yang ketiga, menyediakan bantuan kemanusiaan termasuk shelter, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah 3 negara. Keempat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugee dan IOM atau International Organization for Migration dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses resettlement. Yang kelima, mengaktifkan sumber daya milik ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Disaster Management atau AHA Center untuk menyelesaikan kasus ini. Saran penulis terkait harapan dari prinsip non-intervensi ASEAN ini digunakan untuk tidak melanggar kebebasan politik dan kedaulatan suatu negara, tetapi bertujuan untuk mengupayakan pengamalan bagi hak asasi manusia dalam mempertahankan kestabilan kawasan berdasarkan Goldilocks Principle, yaitu as in the history of Goldilocks or region are neither too cold nor too hot but just right. Tetapi ASEAN harus mengambil tindakan yang tepat seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand serta negara anggota lainnya diharapkan lebih aktif lagi untuk menaruh perhatian terhadap isu pengungsi Rohingya ini demi terciptanya ASEAN yang aman dan stabil.
Sekian pemaparan dari paper saya. Semoga bisa menambah kasana ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua dan stay safe. Akhir kata, sekian dan terima kasih.